Welcome to Power Digital Learning di episode kedua di bulan Juli, minggu ketiga, dengan judul Budget Self-Care Tanpa Drama Dompet. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Merawat diri lebih menyenangkan dengan ada anggaran untuk self-care. Nah, di minggu ini ya kita akan belajar kenapa butuh post self-care, bukan sisa uang belanja gitu ya. Terus formulasi 3S, self-care smart spend. Terus ada contoh angka dan cara menyesuaikan dengan gaji dan trik menghindari dompet kaget pas tanggal tua. Ingat, budget setiap orang berbeda ya. Budget yang dimaksudkan adalah angkanya. Karena untuk membuat budget itu harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Terus harus menghitung semua kebutuhan pokok terlebih dahulu, ya aku sebutnya needs atau kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi bahasanya itu adalah wajib banget dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin nggak hidup gitu ya. Baru kemudian kita masuk ke wants. Nah di wants inilah posnya si self care itu dibudgetkan. Berikutnya sisanya itu biasanya tabungan dan investasi. Tetapi bukan sisa sih sebenarnya. Karena kan ketika terima uang, kita langsung membudgetkan nih. Needs-nya berapa, wants-nya berapa, terus invest atau tabungannya itu berapa. Sekali lagi budgeting ini bukan tentang besar kecilnya, tapi tentang kejelasan alur uangmu, kemana saja uangmu itu dispendingkan. Pembagian post 3S ya tadi. Self-care smart spending ya si 3S itu. Oke, di sini aku sebutnya stay alive. Itu kebutuhan pokok diambil dari yang 5 juta ya. Ini 60% itu 5 juta dikali 60% 3 juta. Ini ada sewa, makan dan transport ya. Kalau ada beberapa peserta yang nggak bisa Mbak Rais berarti disesuaikan. Ya ini kita menjadikan ini adalah contohnya gitu ya. Terus dia step up ini aku sebutnya adalah saving dan investasi, itu tabungan dan investasi karena kan bertumbuh makanya disebutnya step up gitu ya. Di sini kita ambil 25% itu jadi si orang ini dengan gaji 5 juta dia bisa membudgetkan ya, mensisihkan itu 1,25 juta gitu ya untuk dana darurat, reksadana, dana pensiun. Terus yang terakhir inilah self care smart spending atau disebutnya dengan wants. Nah di sini sisanya tuh kan 15% ya. Itu dia di 750.000. Skincare, gym, kopi spesial, me time gitu ya. Sebenarnya tuh gak harus begini. Jadi tuh kalau rasanya 750.000 Baris it's really high gitu ya untuk dispendingkan, sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Misalnya kayak aku cukup kok di angka 200.000 gitu ya. Terus tahu barangnya dan segala macamnya. Tapi jangan juga kayak menahan diri untuk tidak spending gitu ya. Karena tadi ini kan kita mau memperbaiki kualitas jiwa gitu ya. Dalam artian agar lebih bahagia gitu ya. Agar ada apinya gitu. Kalau dalam hidup itu ada kesenangannya gitu ya. Life should be fun but not wild. Oke, jadi di sini aku kasih tips jika kondisi belum stabil ya atau mungkin needs-nya itu gede banget bisa sampai 80%, mulailah dari 5% lalu naik bertahap ke 15%. Barai apakah 15% harus? Enggak ya. Jadi memang harusnya itu adalah needs, wants, save. Ya itu 3 dia ya. Needs itu adalah kebutuhan, wants itu adalah keinginan. Nah di wants ini itu kalau yang sehat adalah 30 ya 30%. Nah kalau kalian mau adjust itu boleh. Nah si self care itu dan teman-temannya tadi skincare, gym, kopi spesial, me time dan ke mall makan enak gitu ya, itu sebenarnya di wants. Oke? Baiklah, mari kita lanjutkan. Tips cepat self-care smart spend di minggu ini ya. Yang pertama adalah gunakan rekening terpisah. Jadi e-wallet khusus untuk kesenangan gitu ya. Jangan digabung dengan account utama gitu ya. Jadi dia punya misalnya kalian simpan di OVO atau mungkin di ShopeePay entah di mana gitu ya, yang notabene itu dompetnya tuh terpisah dari dompet utama ya dan terpisah dari dompetnya needs ya, biasanya begitu. Itu akan kamu lebih terkontrol.
daripada di satu account, di satu dompet lah kasarnya gitu ya. Terus yang kedua itu rule 24 jam. Jadi kalau klik add to chart itu jangan langsung check out, tunggu 1 hari. Ya kalau masih rasanya kayak masih pingin, nah itu boleh beli gitu ya. Kalau misalnya hanya kayak supaya kenapa sih Mbak Riz ada begini? Menghindari impulsive spending sebenarnya ya. Jadi ini adalah pause sebenarnya. Pause itu tuh berhenti sebentar. Pause, berhenti sebentar ya. Jadi kalau kalian merasa itu still worth it to buy, masih bagus, maksudnya berharga buat dibelikan, you are happy gitu ya. Sok beli, it's okay ya, karena kan udah ada budgetnya. Terus yang ketiga, cek langganan atau subscribe kamu itu per 3 bulan. Hapus app atau service yang tidak dipakai ya kan, itu lumayan buat nge-saving atau dananya itu dialokasikan ke tempat lain. Terus ada self care hemat, itu tidur cukup ya, jadi jangan nggak tidur ya, tidur itu sangat bagus untuk kesehatan. Journaling itu banyak banget yang gratis. Kalau yang pakai handphonenya iPhone itu ada apps khusus gratisan jurnal gitu ya, digital bentuknya, atau juga bisa dengan menulis yang butuh mencatat gitu ya. Ada beberapa orang tuh, saya juga tipe yang masih mencatat ya, masih manual bukan yang digital. Jadi itu juga membantu kita merilis emosi yang tertahan gitu ya, atau suatu pikiran-pikiran yang kita nggak bisa ceritain ke orang lain gitu, atau kita sendiri juga bingung kenapa begitu gitu ya. Ini kadang menulis dan journaling itu ngebantu. Terus jalan kaki 30 menit, olahraga itu sangat ngebantu ya. Jadi nggak harus selalu belanja, atau mungkin masak, karena aku juga bisa gitu kalau nggak bersih ya. Jadi ini adalah tipsnya ya. Murni ini adalah tips bukan dari finansial tapi dari aku. Maksudnya bukan finansial dalam artinya financial planning teori gitu ya. Ini dari aku pribadi, self care smart spend. Semoga mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk power people. Amin. Refleksi finansial di minggu ini, tulis 5 aktivitas yang benar-benar membuatmu rileks. Bukan tidur ya, ini aktivitas ya. Mbak Rais kan tadi katanya suruh tidur biar rileks gitu, tapi kalau kebanyakan tidur jadinya juga gak bagus ya. Jadi tulislah 5 aktivitas yang benar-benar membuat kamu tuh happy gitu ya. Terus bandingkan biayanya dari 5 tadi, mana yang efektif dan ekonomis. Terus berapa persentase realistis dari penghasilanmu untuk post self care di bulan depan, berarti bulan Agustus ya. Challenge di minggu ini, tentukan plafon self-care smart spend kamu. Misalnya 5% dari gaji bulan ini gitu ya, atau mungkin 3% bagi yang belum stabil gitu ya income-nya. Simpan di dompet digital khusus ya, terus catat setiap transaksi self-care dan beri skor nih 1-5, seberapa happy kah kamu. Goal akhir bulan ini kamu bisa punya angka plafon self-care. Terus tahu cara melacaknya gitu ya, karena kan ada pencatatan tadi ya, diminta untuk mencatat. Terus yang terpenting nih, kamu berhenti merasa bersalah karena sudah belanja sesuai porsi ya, dan sudah diniatkan. Jadi harusnya guilt spending itu udah tidak ada karena ada niat tadi. Ingat, uang self care itu adalah uang yang dialokasikan sebagai bentuk syukurmu pada Tuhan, syukur atas dirimu dan rasa terima kasih untuk dirimu. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais, izin pamit. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.